Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita bakal membahas tentang interval kepercayaan, rata-rata populasi dan proporsi populasi. Nah, mulai dari pengertian, fungsi, sampai cara menghitungnya. Tapi untuk cara penghitungan ini kita pakai yang mudah aja ya, supaya biar gampang kita pahami. Nah, jadi apa sih interval kepercayaan rata-rata populasi itu? Interval kepercayaan rata-rata populasi adalah suatu rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan suatu rata-rata sebenarnya dari suatu populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel. Nah, tidak mungkin kan kita mengumpulkan data dari seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga. Nah, oleh karena itu, digunakanlah sampel sebagai perwakilan. Namun, karena sampel hanya sebagian dari populasi, maka hasilnya itu tidak memiliki ketidakpastian. Nah, dan disinilah interval kepercayaan itu berperan, yaitu memberikan batas bawah dan batas atas yang diyakini mengandung nilai rata-rata populasi yang sebenarnya dengan tingkatan keyakinan tertentu, misalnya 90%, 95%, atau 99%. Dengan kata lain, interval kepercayaan itu tidak memberikan satu nilai pasti, melainkan sebuah kisaran yang lebih realistis. Nah, untuk cara atau rumus rata-rata populasi atau tabel Z itu bisa kalian lihat di samping ya. Nah, untuk interval kepercayaan proporsi populasi itu adalah interval kepercayaan itu adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan proporsi atau persentase sebenarnya dalam suatu populasi berdasarkan data sampel. Nah, proporsi ini biasanya berkaitan dengan perbandingan atau persentase. Misalnya seperti persentase mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu, terus persentase konsumen yang menyukai suatu produk, dan persentase masyarakat yang setuju terhadap suatu kebijakan. Sama seperti interval rata-rata populasi tadi, nilai proporsi dari sampel belum tentu sama seperti dengan populasi. Oleh karena itu, interval kepercayaan digunakan untuk memberikan perkiraan dalam bentuk rentang yang lebih dapat dipercaya. Nah, fungsi dari interval kepercayaan rata-rata dan proporsi itu yaitu untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari suatu populasi, baik itu dalam bentuk rata-rata maupun persentase. Nah, berdasarkan data sampel yang tersedia. Selain itu, interval kepercayaan juga digunakan untuk memberikan rentang nilai atau batas bawah dan atas, sehingga hasil analisisnya itu tidak hanya berupa satu angka, tetapi lebih realistis. Terus untuk membantu dalam pengambilan keputusan, baik dalam penelitian, bisnis, maupun survei. Mengurangi ketidakpastian atau kemungkinan kesalahan karena data yang digunakan hanya sebagian dari populasi. Terus dapat juga memberikan gambaran yang lebih akurat dan dapat dipercaya mengenai kondisi sebenarnya dari populasi tersebut. Dan yang terakhir, digunakan untuk sebagai dasar dalam berbagai analisis statistik dan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan contoh soal menggunakan tabel Z. Seorang dosen ingin mengetahui rata-rata nilai mahasiswa dari 25 mahasiswa yang diambil sebagai sampel, diperoleh rata-rata nilainya 70. Terus diketahui standar deviasinya itu
adalah 10. Hitunglah interval kepercayaan 90%, 95%. Nah, untuk cara pengerjaannya itu begini ya. Diketahui X bar atau nilai rata-ratanya itu 70 dan standar deviasinya itu 10 dan nilai N atau jumlah sampel itu ada 25 dan nilai Z-nya itu 1,96. Terus tinggal masukin seperti rumus yang saya sebutkan tadi. Masukkan nilai 70 plus minus 1,96 dikali 10 per akar 25. Nah, cara penghitungan awalnya itu akar dari 25 itu adalah 5. Terus 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, terus kita hitung nilai tabel Z. 1,96 dibagi hasil dari 10 per 5. Itu dikali 2. Hasilnya itu 3,92. Terus 70 plus minus 3,92 sama dengan 70 dikurang 3,92 itu hasilnya 66,08. Dan 70 ditambah 392 itu hasilnya 73,92. Nah, untuk contoh soal tabel T itu sama seperti cara tabel Z tadi. Tinggal ikuti rumusnya saja. Seperti yang contoh yang saya taruh di gambar ini. Nah, kemudian kita akan ke contoh soal proporsi populasi. Sebuah toko ingin mengetahui beberapa persen pelanggan yang menyukai produk baru. Dari 100 pelanggan, 60 orang mengatakan suka. Hitunglah interval kepercayaan 95%-nya. Nah, untuk rumusnya itu bisa dilihat di gambar. P plus minus Z dikali P dalam kurung 1 dikurang P dalam kurung per N. Jadi P itu adalah populasi dan Z itu adalah tabel Z atau nilai dari tabel Z. Dan nah, kalau ini tadi kan jumlah sampel. Nah, tinggal kita angka-angka yang ada di soal tadi kita masuki ke rumus. Seperti yang contoh yang saya taruh di contoh soal yang saya taruh di gambar, seperti yang terlihat di gambar. Nah, kesimpulan dari materi yang saya berikan tadi itu adalah interval kepercayaan adalah metode statistik untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari suatu populasi berdasarkan data sampel, baik dalam bentuk rata-rata maupun proporsi, karena sampel hanyalah mewakili sebagian dari populasi.
hasilnya memiliki ketidakpastian. Sehingga interval kepercayaan digunakan untuk memberikan rentang nilai yang lebih realistis dan dapat dipercaya dalam tingkat keyakinan tertentu. Seperti 95%, metode ini membantu mengurangi kesalahan, mendukung pengambilan keputusan, dan menjadi dasar penting dalam penelitian serta analisis statistik. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw ready.